Selamat datang di Belajar Olahraga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu cabang bela diri. Bela diri apakah itu? Kita lihat video yang satu ini. Itu adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang materi bela diri karate. Jika kita berbicara tentang bela diri, maka secara umum bela diri memiliki basic yang sama, yaitu tentang bagaimana cara kita melindungi diri dari gangguan yang mengancam keselamatan jiwa dan raga. Nah, cara ini ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana cara kita menghindar. Yang kedua, bagaimana cara kita menangkis. Yang ketiga, bagaimana cara kita menyerang. 3 hal pokok inilah yang menjadi basic atau dasar dari setiap bela diri yang ada. Tetapi untuk kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang bela diri karate mulai dari sejarahnya hingga perkembangannya sampai saat ini. Dan kita juga akan belajar tentang teknik-teknik dasar serta falsafah yang ada di dalamnya. Penasaran? Kalau begitu kita mulai pembahasan kita. Dalam sejarahnya, ilmu bela diri karate tercipta karena sebuah kondisi di mana pada tahun 1477 pada masa pemerintahan Raja Soshin di Okinawa, Raja Soshin melarang samurai memiliki dan menggunakan senjatanya. Karena kondisi itulah para samurai atau para pendekar zaman itu menyiasatinya dengan mengembangkan ilmu bela diri tanpa menggunakan senjata atau dengan tangan kosong, yang pada saat itu dikenal dengan nama Bugei. Karena daerah Okinawa merupakan daerah transit dan juga penghubung dengan dunia luar pada zaman kuno, dan juga karena Okinawa memiliki 3 kota besar yang menjadi wilayah utamanya, yaitu Tomari, Sui, dan juga Naha. Hal inilah yang menjadikan kekaisaran Cina, Korea, dan juga Jepang yang ingin silih berganti menancapkan kekuasaannya di daerah yang dianggapnya strategis tersebut. Dari sinilah dimungkinkan terjadinya percampuran kebudayaan, termasuk dari sisi seni bela diri. Bugei yang notabene bela diri asli dari masyarakat Okinawa, karena mendapatkan pengaruh dari bela diri Cina, akhirnya dikenal dengan nama Tote atau Okinawate. Namun ketika Okinawate atau Tote tadi masuk ke Jepang, oleh Gichin Funakoshi dirubah menjadi Karate-do. Sebelum Gichin Funakoshi menggunakan frase Karate-do, sebenarnya sudah ada penulis buku lain pada tahun 1904, yaitu penulis bernama Chomo Hanagi yang menggunakan frase Karate-do dalam bukunya yang berjudul Karate Sosuhen. Karena faktor Gichin Funakoshi adalah seorang guru besar dari disiplin ilmu bela diri, maka Gichin Funakoshi lah yang dianggap berjasa untuk mengganti frase itu. Sejak tahun 1920-an, Gichin Funakoshi sudah sering kali menyebutkan istilah Karate-do untuk mengganti istilah Tote, terutama sejak diperkenalkannya konsep do oleh Jigoro Kano, yaitu seorang master bela diri judo Jepang. Selain itu, terdapat hal yang lebih
mendorong Gichin Funakoshi untuk mempopulerkan frase karate-do ketimbang tote, yaitu faktor tekanan politik pada saat itu. Pada tahun 1920-an, masyarakat Jepang memiliki sebuah pola pikir yang bersifat ultranasionalisme, yaitu sebuah sifat yang berlebihan dalam membanggakan kehebatan bangsa dan negaranya. Terlebih lagi, pecahnya perang Jepang dengan Cina yang akhirnya menimbulkan sebuah sentimen terhadap semua hal yang berbau dan berasal dari Cina, termasuk tote yang di dalamnya mengandung makna Cina. Oleh sebab itulah, Gichin Funakoshi dengan sepenuh hati dan juga secara tegas mengganti frase tote menjadi karate-do, serta didasari pemikiran bahwa makna kara yang berarti kosong lebih dapat mewakili penampilan karate-do yang notabene adalah bela diri tanpa menggunakan senjata atau bela diri tangan kosong. Apa makna karate-do yang sebenarnya? Secara harfiah, karate-do berasal dari 3 suku kata, yaitu kara, te, dan do. Kara memiliki arti kosong, tidak berisi, atau hampa. Sedangkan te memiliki arti tangan. Do dapat kita artikan sebagai jalan atau jalur untuk menuju sebuah tujuan. Atau dapat kita artikan juga sebagai sebuah pedoman. Menurut Sensei Gichin Funakoshi, karate memiliki makna lain yang lebih condong pada hal-hal yang bersifat filsafat. Seperti makna kara dalam frase karate-do dapat juga diartikan sebagai cermin yang bersih, di mana cermin ini dapat merefleksikan atau menampilkan sebuah benda sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti bahwa seorang karateka sebagai praktisi bela diri karate harus mampu membersihkan keinginan dan juga pikiran dari hal-hal yang bersifat buruk. Selain itu, karate juga sebagai sebuah disiplin ilmu bela diri, di mana bela diri dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan yang berkonotasi kepada upaya untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan juga raga. Seiring dengan berjalannya waktu, frase karate-do pun ikut berubah. Media massa sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam perubahan frase tersebut. Frase karate-do berubah menjadi frase karate. Karena pengaruh media massa inilah, frase karate lebih populer dan lebih sering digunakan daripada frase sebelumnya, yaitu frase karate-do. Di samping itu pula, WKF atau World Karate Federation menggunakan frase karate di dalam nama resminya, sehingga tidak berlebihan jika kita katakan bahwa frase karate mewakili karate sebagai salah satu cabang olahraga, sedangkan frase karate-do adalah untuk menegaskan secara menyeluruh ruang lingkup terkait dengan materi, tradisi, dan juga filosofi terkait dengan disiplin ilmu bela diri ini. Bagi orang awam, mungkin mereka beranggapan bahwa karate masuk ke Indonesia dibawa oleh tentara Jepang yang dulunya perang menjajah Indonesia. Ternyata ceritanya bukan seperti itu. Karate masuk ke Indonesia bukanlah dari jasa tentara Jepang, melainkan dibawa oleh para ex-mahasiswa Indonesia di awal tahun 1960-an yang telah menempuh studinya di Jepang dalam rangka beasiswa pemerintah Jepang bagi bekas negara-negara jajahannya pada saat Perang Dunia Kedua di Asia. Pada awal tahun 1960-an, Mukhtar Ruskan yang kembali dari Jepang setelah menyelesaikan studinya mulai mengajarkan Okinawati di Jakarta. Baru tahun 1963,
Mukhtar bersama almarhum Dr. Andes Baut Adikusumo, juga Dr. Andes Karyanto Diponegoro mendirikan dojo di Jakarta. Mereka inilah yang dapat disebut sebagai perintis aliran Shotokan di Indonesia. Yang selanjutnya, mereka juga membentuk sebuah wadah atau organisasi yang disebut dengan PORKI, Persatuan Olahraga Karate-Do Indonesia. Nah, PORKI inilah yang menjadi cikal bakal FORKI pada saat ini. Beberapa tahun kemudian berdatangan ex-mahasiswa Indonesia gelombang kedua seperti Setio Haryono, Anton Lesiangi, Sabit Muhsin, dan juga Khairul Tamam. Mereka inilah yang ikut berperan mengembangkan karate secara lebih luas di tanah air. Di samping para mahasiswa, ternyata banyak juga orang-orang Jepang yang datang langsung ke Indonesia dalam rangka studi maupun dalam rangka usaha, yang mana mereka juga ikut memberikan warna bagi perkembangan karate di Indonesia. Pada tahun 1972, didasari atas kebutuhan sebuah wadah resmi sebagai forum bersama, maka dibentuklah FORKI atau Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia yang memiliki afiliasi pada WKF, World Karate Federation, yang kini berkantor di Spanyol.